Oke, saya rasa kita mulai aja daripada kita menunggu terlalu lama. Ini ada info, silakan diisi link absensinya ya. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi Amos. Sebelum kita masuk ke praktik, kita bisa lihat dulu beberapa hal yang harus diketahui mengenai Amos. Jadi Amos itu adalah software yang digunakan untuk menganalisis statistik, terutama analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten dengan variabel observasi. Amos itu bisa dipakai untuk analisis jalur atau path analysis. Nah, ciri-ciri dari path analysis itu adalah modelnya itu ada variabel Y1, ada variabel Y2. Jadi X-nya terserah mau berapa, tapi dia ada Y1 dan Y2. Dan dari Y1 tuh ada panah ke Y2. Nah, itu yang namanya path analysis. Kemudian konfirmasi faktor analisis. Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Kalau ini adalah metode untuk mengukur kekuatan atau validitas dari sebuah indikator pembentuk dimensi atau mengukur dimensi pembentuk indikator. Sorry, yang pertama indikator pembentuk dimensi, yang kedua dimensi pembentuk variabel. Jadi kita bisa tahu bagus tidak faktor-faktor yang membentuk indikator dimensi atau si variabel itu. Yang ketiga, untuk pemodelan kausalitas atau causal modeling. Causal modeling ini kalau di Indonesia kan menjadi sebab akibat. Jadi mempengaruhi variabel X terhadap Y. X adalah sebab, Y-nya adalah akibat. Kita sering sebutnya independen dan dependen. Kalau di analisis SEM, kita sering sebutnya dengan istilah eksogen dan endogen. Kalau di regresi, kadang kita sebutnya XY, independen-dependen, atau prediktor dan respons. Itu sebenarnya sama aja, hanya terkadang terminologi setiap orang bisa berbeda. Nah, kapan AMOS itu digunakan? Ketika peneliti ingin menguji model teoritis yang melibatkan variabel dan relasi yang kompleks. Nanti kita bisa lihat contohnya ketika kita praktik demonstrasi. Kemudian bermanfaat dalam penelitian sosial, psikologi, ekonomi, manajemen, dan pendidikan. Ya, karena AMOS ini bagian dari SPSS. Dan yang seperti kita ketahui, SPS itu Statistic Package for Social Science kepanjangannya. Jadi memang untuk ilmu sosial humaniora yang lebih cocok. Kemudian fitur utama Amos itu ada interface visual. Ini tampilan grafik yang memudahkan pembuatan model bersama struktural. Nanti kita coba belajar juga. Kemudian estimasi parameter. Ada maksimum likelihood, JLS, ULS, ADF. Nanti ada juga kita jelasin. Kemudian uji kecocokan model atau model fit index. Ini ada Goodness of Fit Index atau GFI. Nanti ada AGFI, CFI, TLI, RMCA, dan seterusnya. Nanti juga ada saya jelaskan lebih khusus.
Kemudian langkah-langkah untuk menggunakan AMOS, pertama kita harus menyiapkan data. Kita pastikan bahwa data sudah diinput dalam format yang benar di SPSS atau program lain yang mendukung AMOS. Excel paling standar. Ada juga aplikasi Lotus, tapi yang paling enak tuh SPSS langsung. Karena SPSS dengan AMOS, ya kan sama-sama punya IBM. Karena sama-sama punya IBM, mereka connect-nya jadi lebih bagus, lebih cepat. Kemudian yang kedua kita membuat model di AMOS. Kita gunakan interface drag and drop untuk membuat diagram hubungan antar variabel. Definisikan variabel laten, indikator, dan jalur hubungan. Variabel laten itu biasanya kalau kita lihat ya bentuknya bulat, lonjong, atau elips. Indikator yang biasanya kita gambarkan bentuknya peta. Jalur hubungan itu ada yang panah satu arah dan ada yang panah dua arah. Panah satu arah itu menunjukkan pengaruh, panah dua arah menunjukkan korelasi. Yang ketiga, menentukan spesifikasi model. Tentukan parameter yang ingin diestimasi termasuk loading factor dan relasi antara variabel. Kita perlu set constraints jika kita ingin mengunci parameter tertentu. Yang keempat, kita menjalankan estimasi model. Kita melakukan running data, untuk memproses estimasi parameter. AMOS akan menghasilkan output berupa estimasi koefisien jalur, nilai error, dan indeks kecocokan model. Yang kelima, mengevaluasi kecocokan model. Kita menggunakan GFI, AGFI, RMCA, dan selanjutnya. Evaluasi model dilakukan modifikasi jika perlu berdasarkan hasil uji kecocokan. Tips dan trik dalam menggunakan AMOS. Yang pertama, model fit. Lakukan modifikasi model dengan hati-hati berdasarkan indeks modifikasi jika model tidak fit. Kemudian normalitas data. Normalitas data itu pastikan data yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Karena AMOS itu sensitif terhadap hal-hal yang seperti ini. Kalau misalnya nanti datanya tidak normal, ya kita lakukan tindakan koreksi. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, kita pindah alat analisis. Biasanya pakai SEM-PLS. Kalau kita kan SEM-AMOS ya, sebutannya di sini. Kemudian penggunaan diagram dengan tepat. Pastikan model jelas dan representatif dengan label yang informatif. Labelnya harus jelas nama variabelnya. Kemudian jangan ada nama variabel yang sama. Kemudian model harus dibangun menggunakan teori. Kalau tidak dibangun berdasarkan teori, hasilnya pasti tidak signifikan semua. Kemudian ini ada estimation discrepancy. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada yang namanya maximum likelihood. Ini metode estimasi paling umum. Jadi kalau kita pertama kali masuk ke AMOS, metode yang paling pertama kali ditawari adalah metode ML ini. Metode ini memberikan hasil yang efisien dan konsisten jika asumsi normalitas data terpenuhi. Ukuran sampel minimal 100. Kalau kurang dari 100, itu bisa menyebabkan estimasinya tidak stabil, terutama jika modelnya kompleks. Ada teori mengatakan kalau AMOS ini model yang sangat kompleks, maksimal sampelnya boleh 500 saja, tapi boleh lebih juga. Kemudian generalized least square atau GLS. Ini estimasi meminimalkan selisih kuadrat antara matriks covariance yang diamati dengan yang dihipotesiskan. Mempertimbangkan varian yang berbeda di setiap observasi. Ini datanya akan lebih bagus diolah ketika terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian jumlah sampel minimal 200. Kemudian unweighted least square atau ULS. Ini metode estimasi yang meminimalkan selisih kuadrat antara matriks covariance yang diamati dengan yang diprediksi tanpa memberi bobot pada varians atau covariance. Ini lebih cocok untuk data yang tidak memperhatikan asumsi normalitas, jumlah sampel minimal 50. Berikutnya scale free least square atau SLS. Ini variasi dari ULS tadi.
Cuman kalau di SLS itu kita tidak memerlukan skala yang sama. Jadinya skala boleh berbeda. Maksud dari skala yang berbeda itu seperti ini. Ketika kita analisis keuangan contohnya, kita menggunakan variabel ROA. Kalau ROA kan itu rasio sifatnya. Suatu angka nominal kita bagikan dengan angka nominal juga. Laba 1 juta kita bagi dengan aset 1 miliar. Berarti ROA-nya adalah 0,1% berarti kan. Nah, itu kan rasio. Terus kita uji pengaruhnya terhadap harga saham. Harga saham kan bukan rasio itu. Harga saham itu adalah berupa nominal angka. Skalanya sudah berbeda. Nah, itu yang maksudnya dengan scale free least square. Jadi boleh di sana. Karena kalau kita misalnya pakai maximum likelihood, JLS sama ULS itu skalanya harus sama. Kalau rasio berarti harus rasio semua. Nah, ini keuntungan pakai SLS. Dan dia untuk sampel kecil diizinkan. Berikutnya, asymptotically distribution free. Ini metode estimasi yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal, sehingga cocok untuk data berdistribusi tidak normal. ADF, ini tidak perlu asumsi klasik, tidak perlu asumsi normalitas, dan jumlah sampel minimal 500. Berarti ini untuk sampel yang besar. Oke, kita lanjut untuk uji pendahuluan data primer. Nah, biasanya Amos ini terkenalnya untuk data primer daripada data sekunder. Karena dari Amos ini kita bisa lakukan CFA nanti. Nah, CFA itu ada CFA yang tarif, sorry, CFA yang layer pertama dan ada CFA yang dua layer atau second factor analysis. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Pertama, loading factor harus di atas 0,7. Kemudian rombak alfa ini untuk reliabilitas di atas 0,7. Kemudian nanti ada construct validity terbagi dua. Yang pertama convergent itu indikator suatu konstruk berkorelasi tinggi sama satu sama lain. Kalau discriminant validity itu melihat apakah suatu konstruk berbeda dari konstruk lainnya. Syaratnya sama, harus di atas 0,7 juga. Kemudian average variance extracted ini untuk validitas. Ini syaratnya harus di atas 0,5. Ini sorry saya salah tulis. Ini untuk validitas. Kemudian composite reliability ini untuk reliabilitas juga di atas 0,7. Kemudian ada goodness of fit index. Ini syarat-syaratnya semua. Chi-square harus kecil dan p-value-nya harus di atas 0,05. Itu baru bisa dikatakan sebagai model yang baik. C-min dibagi DF itu harus di bawah 3. Kalau masih di bawah 5 itu masih oke. Sebenarnya C-min DF ini paling kecil 2 nilainya. Kalau bisa dapat angka 2 itu sudah sangat bagus. Tapi memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kemudian GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, IFI itu semuanya harus di atas 0,9. Mendekati 0,9 juga oke. Kalau secara teori kita ambil dari panduan IBM SPSS Amos, untuk dari GFI sampai IFI, itu syaratnya mendekati satu yang benar. Cuman mendekati satu ini kan sulit. Dikatakan 0,8 juga mendekati satu, 0,5 juga mendekati satu. Kenapa dikatakan 0,5 mendekati satu? Karena kalau dibulatin kan jadi satu 0,5 itu. Makanya dibuat interval 0,95 ke atas itu sangat baik. Kalau lebih dari 0,9 sampai 0,95 itu kategorinya baik. Kemudian RMCA itu di bawah 0,05 yang baik. Kalau masih di bawah 0,08 masih oke, kita bisa terima. Tapi kalau sudah lebih dari 0,1 itu buruk. Nah, jadi kesimpulannya Amos adalah alat yang sangat bermanfaat dalam analisis untuk teoritis maupun yang kompleks. Pemahaman dasar tentang Amos ini jelas ya bisa bantu kita dalam analisis SEM tentunya. Penelitian menggunakan Amos dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang relasi antar variabel. Oke, sudah selesai. Kita coba praktik demonstrasi.
Ini saya kebetulan pakai data teman saya. Saya agak jarang pakai Amos sekarang ini. Dikarenakan penelitian saya lebih banyak ke arah kualitatif. Karena kalau kuantitatif rasanya sudah seperti biasa. Dan kuantitatif juga lebih banyak yang pakai. Nah, sebelum kita praktik, saya mau menjelaskan dulu fitur-fitur yang ada pada aplikasi Amos ini. Kalau ini kan awalnya putih pasti semua ya. Kalau putih itu berarti tampilan layar awal namanya. Biasanya kita langsung setting di sini. View sama interface properties. Biasanya kita atur dulu ukuran kertas kita. Lebih enak pakainya landscape, terserah mau legal atau letter. Kalau legal 14 inci, kalau letter 11 inci. Lebih panjang ya. Kalau letter legal ya. Legal lebih panjang. Karena legal 14 inci dia. Kalau saya biasanya A4 kalau cukup. Kalau nggak cukup baru saya bikin ke legal atau letter. Ini ada kotak di kiri atas. Ini adalah observed. Kalau yang bulat ellipse ini unobserved. Nah, jadi yang bulat ellipse ini contohnya seperti HC, SC, RC. Ini adalah variabel laten. Variabel yang nggak bisa kita ukur. Untuk mengukur variabel laten ini, kita membutuhkan variabel konstruk, yaitu yang pakai peta ini. Jadi disinilah kita letak angka-angkanya. Jadi HC1, HC2, HC3 ini yang membentuk variabel HC. HC1, HC2, HC3 ini namanya adalah dimensi. Dari HC1 ini nanti ada pernyataannya lagi. Pernyataannya itu kita sebut indikator. Jadi indikator pembentuk dimensi, dimensi pembentuk variabel. Nah, kalau yang E1, E2, E3 ini namanya adalah error. Karena dalam statistik pasti ada error. Tidak mungkin tidak ada error. Nah, kemudian ini, kalau ini sebenarnya untuk bantu kita aja, kita drag di sini. Terus misalnya variabel ini punya tiga dimensi. Nah, kita tinggal klik tiga kali. Satu, dua, tiga. Nanti muncul. Ini saya undo aja ya. Kemudian ini panah satu arah. Panah satu arah menunjukkan pengaruh. Jika secara teori atau secara hipotesis HC itu ada berpengaruh ke KIB, maka kita tinggal panah aja ke sini. Ini tombol hapus ya, yang X ini. Saya hapus dulu contohnya. Kita tembak dari HC ke KIB. Nah, ini artinya nanti Amos akan menguji pengaruh HC terhadap KIB. Kemudian ini ada panah dua arah. Ini tujuannya untuk menguji atau menghubungkan korelasi. Contoh, ada korelasi antara HC dengan RC. Maka kita tembak aja panah dua arah di sini. Dah, nanti dia muncul. Jadi Amos akan menandai dan dia akan olah. Kemudian ini tujuannya untuk menambahkan error, tetapi error ini hanya boleh ditambahkan pada variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel yang arah panahnya masuk. Kalau dalam kasus ini, KB dan KIB kan arah panahnya masuk. Kalau arah panahnya masuk, baru kita tambahkan yang kotak ini. Ya kotak sama bulat, tapi jadinya bulat nanti ya kalau kita tambahin kayak gini. Saya undo dulu. Dalam kasus ini E17 dan E18 yang sudah saya berikan errornya. Jadi KIB dan KB ini namanya endogen. Kalau HC, SC, dan RC ini namanya eksogen. Kemudian title, ini kalau kita mau tulis tulisan, kita ketik sini, nanti oke. Muncul dia. Ini dia tulisannya. Ini ya. Cuma saya hapus saja di sini. Oh ya, yang gambar mobil ini tujuannya untuk pindah-pindahin. Ini ya, udah saya pindah-pindahin. Kalau ini tombol save yang gambar disket seperti biasa ya. Kemudian ini list variabel dalam model.
Kalau ini, pertama kali kalau kita klik ini pasti kosong. Pasti nggak akan muncul. Nanti saya tunjukin gimana cara munculinnya. Kalau ini tujuannya untuk mengklik. Kan nampak nih, jadi warna biru dia kan? Ya. Kalau yang ini untuk klik semua. Kalau saya klik ini, semua item sini jadi warna biru ya. Ya, biru semua. Kalau saya klik ini, dia balik jadi warna hitam semua. Tujuannya kenapa? Supaya kita misalnya kita klik ini ya, kita mau pindahin pakai gambar mobil bus ini. Tiga-tiganya ikut pindah. Gini. Kalau kita klik semua dan kita kombinasikan dengan bus, pindah semua dia. Nah, itu tujuannya. Kemudian ini tujuannya duplikat. Kalau saya klik, tahan, geser, RC-nya jadi double. Itu tujuannya. Ini untuk, sorry, ini saya pertahankan dulu. Kalau ini tujuannya untuk mengatur ukuran. Mau kita perbesar, perkecil gitu. Ya. Kemudian kalau ini harus pas yang ini dulu. Kebesaran gambarnya. Kita pasang dulu. Nah, ini tujuannya bulat ini yang kayak ada arah panah lingkaran. Untuk muter aja ini. Kalau ini tujuannya, lihat di sini. Angka satu posisinya di bawah. Kalau kita klik, angka satunya bisa pindah ke atas. Biasanya kita kalau mau rapi kan ini kita urutin dari atas, bukan dari bawah. Nah, inilah fungsinya. Kalau dalam kasus yang seperti variabel KIP kan kita urutinnya dari kiri. Coba, kalau kayak gini, satu yang di sini di sebelah kanan. Kita putar, dari ini dia ke kiri. Kayak gitu. Ini saya hapus saja. Kalau ini, move parameter value. Saya jarang pakai ini sih. Bisa dipindah-pindah juga ya. Ini nggak bisa diklik ya. Kalau ini tongkat sihir ini saya bilang ini. Tongkat sihir ini kalau kita klik, ini kan panahnya nggak rapi nih. Contohnya HC ke KIB. Kalau saya klik, panahnya jadi rapi. Ah, rapi dia kan? Ini tujuannya untuk select data. Kita select dulu data yang mau dipakai. Coba di sini. Kita ambil datanya yang mana mau dipakai, kita klik OK. Nah, tadi saya bilang yang di sebelah sini kan kalau kita klik kosong kan, setelah kita masukin data di sini, kita klik di sini, barulah muncul variabel kita. Kita lebarin aja biar enak. Nah, nanti kalau sudah ada datanya, kita tinggal klik drag and drop. Contohnya, HC1 kita klik, drag, letak dalam sini. HC2 klik, drag, pindah dalam sini. Dan seterusnya, sampai semua variabel terpenuhi. Kalau yang untuk kasih penamaan error, itu kita tak usah kasih nama. Kita langsung pakai tools, sorry, plugin. Kita tinggal name unobserved variables. Nanti otomatis yang E ini muncul semua namanya. Ini untuk analisisnya, kita pakai apa? Nah, ini yang saya bilang tadi, tampilan standar pasti maksimum likelihood. Nanti tergantung kebutuhan kita mau pakai yang mana. Biasanya ini sudah standar, ini standar, ini standar, output. Biasanya yang tercentang hanya minimization history. Kalau kita centang aja semuanya. Bootstrap ini untuk pengulangan, ini tidak perlu. Permutation juga tidak perlu kita ganggu. Random tidak perlu. Jadi khusus output aja yang kita centang semua. Kalau estimation tergantung kebutuhan dari yang 5 metode mau pakai yang mana. Disarankan tetap maksimum likelihood karena itu yang paling bagus. Ini calculate estimate tujuannya untuk menganalisis. Kalau kita klik, kasih dia loading dulu sebentar.
Ini hasil. Kalau ini kan tampilan kita yang awal. Kalau kita klik yang ini, yang panahnya ke atas ini, keluar hasilnya semua. Nampaklah ini kan? C-square-nya kecil, probabilitasnya di bawah 0,05, C-min DF di bawah 2, GFI sampai NFI-nya di atas 0,9, RMCA-nya di bawah 0,05. Nah, ini kan asumsi yang tadi sudah saya jelasin di PPT tadi ya. Kemudian ini copy dapat diagram to clipboard. Ini kalau kita mau copy ke Word diagramnya. View text. Kalau view text ini untuk tampilkan output. Saya langsung klik aja. Saya mau bertanya apakah tampilan Amos saya berubah atau tidak setelah saya klik ini. Berubah, Pak. Halo, apakah ada berubah? Berubah, Pak. Ada berubah, Pak. Jadi output ya keluarnya ya. Iya, jadi output, Pak. Oke. Nah, di output ini ada beberapa nih. Yang pertama, analisis summary. Dilakukan pada hari Minggu 29 September jam 9 lewat 47 detik. Detail kali ya. Data Amos, ini nama file saya. Notes for group. The model is recursive. Rekursif berarti semua panahnya itu satu arah artinya. Kalau ada panah dua arah itu namanya resiprokal. Tapi resiprokal sulit. Tidak mau teranalisis secara langsung. Sample size 299. Ini jumlah sampel maksudnya. Jumlah observasi. Berarti ada 299 data angket yang saya analisis di metode ini. Kemudian variable summary. Ini variable yang saya pakai dalam model Amos. Parameter summary. Ya ini jarang dipakai sih kalau ini. Assessment for normality. Nah, kita mau tahu data normal atau tidak, lihat dari CR-nya aja. Kalau di bawah 1,9 artinya normal itu. Ya, ini ada beberapa sih yang di atas 1,9. Tapi nggak apa-apa lah, cuma sedikit. Kenapa 1,9? Kalau ada statistik, ditambah statistik, tabel T, semakin banyak sampel untuk kategori 0,025, dua arah ya, itu nanti angkanya akan mendekati 1,96. Itu makanya disebut 1,9 dari situ. Kemudian Mahalo distance, ini juga kalau bisa semuanya di atas di bawah 0,05 ya, standarnya. Dan juga nilai angkanya kalau bisa jangan besar-besar nilai di square-nya. Kemudian sample moments. Ini sample covariance, sample correlations, notes for model. Ya, ini cuma kasih informasi aja yang penting. Nah, yang paling penting tuh di estimate sini. Kalau dari sini kita bisa baca nih. SC berpengaruh positif terhadap KIB. Karena estimate-nya bernilai positif, makanya dia berpengaruh positif. Terus p-value-nya, kalau bintang itu artinya 0,000. Berarti signifikan pada 1%. RC berpengaruh positif terhadap KIB pada 1%. HC berpengaruh positif terhadap KIB pada 1%. Itu cara bacanya ya. Kemudian kita juga perhatikan ini standardized regression weight. Di sini kita lihat indikator atau dimensi. HC kan ada 3 tadi kalau kita lihat di model. HC1, HC2, HC3. Berdasarkan syarat loading factor, ini nilainya harus di atas 0,7. Di sini hasil pengujian di atas 0,8, berarti valid. Begitu juga untuk SC, RC, KIB, dan KB, semuanya di atas 0,7. Sehingga bisa kita lanjutin untuk analisis berikutnya. Ini analisis covariance, ini analisis korelasi, kemudian ini analisis R-square. Kalau itu udah pasti tahu lah cara bacanya ya, saya cuma tunjukin aja barangnya yang mana. Kemudian ada yang namanya total effect, direct effect, sama indirect effect.
Saya balik dulu ke sini. Yang namanya direct effect, contohnya HC ke KIB, itu direct karena hanya satu panah. KIB ke KB itu juga direct effect karena satu panah. Kalau indirect effect atau efek tidak langsung, itu contohnya HC melalui KIB terhadap KB. Artinya, supaya si HC bisa berpengaruh terhadap KB, harus melalui KIB. Karena tadi kebetulan hasil yang signifikan semua, cara bacanya begini. HC berpengaruh positif terhadap KIB. KIB berpengaruh positif terhadap KB. Itu yang direct. Yang indirect, HC berpengaruh positif terhadap KB melalui peningkatan KIB. Atau cara baca yang lain. Jika HC bagus dan KIB bagus, maka KB juga akan bagus. Bisa seperti itu cara bacanya. Nah, berikutnya notes for group. Ini kalau ada catatan penting aja. Modification in this ini juga sebenarnya kalau ada terjadi gangguan aja baru kita pakai ini. Minimization history. Ini jarang dipakai. Pairwise parameter comparison. Ini untuk variance dan covariance metric untuk setiap parameter jarang dipakai juga. Kemudian model fit. Model fit sini yang tadi sudah kita ringkas. Ada CMIN-DF, ada GFI, AGFI, CFI, TLI, EFI, RFI, NFI. Banyak ya. Pokoknya semuanya harus memenuhi aturan. Nah, ini RMCA juga ada. Cuman karena terlalu banyak angka di sini, biar tidak kita pusing juga. Biasanya saya langsung bikin rumusnya seperti ini. GFI sama dengan slash GFI. Supaya nanti kita outputnya keluar, otomatis keluar hasil dia seperti ini. Jadi kita nggak payah buka-buka lagi outputnya. Capek lihatnya soalnya. Oke, ini tombol save sudah. Kalau tombol yang ini semuanya khusus untuk interface saja. Misalnya kalau ini meresize ukuran. Ini untuk zoom. Ini nggak terlalu pakai lah. Nah, kemudian di sini ini ada file untuk save, print. Ya ini biasa lah ya. Kemudian kalau edit ada undo, redo, copy paste, select. Semuanya sudah ada di bagian yang sini, yang sebelah kiri ini. Kemudian view, ini untuk analisis properties. Ini juga sudah ada tadi di sini ya. Penggantinya di sini. Diagram juga sudah ada. Analyze, calculate estimate itu sama dengan yang ini tadi. Tools, jarang dipakai. Plugin paling name observer aja. Dan help. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisis Amos. Kira-kira dari partisipan yang hadir ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya apakah moderator sudah hadir di room ini? Selamat pagi Pak Nikolas. Oh ya, maaf Bu, Iya, mulai duluan. nggak apa-apa. Soalnya tadi saya ke break room 6 dulu, bantuin Bu Yuliana sebentar. Oke, siap Oke. Bu. Baik, ini sudah pemaparan dari Pak Nikolas mengenai Amos ya Pak? Iya Bu. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Erlena. Kalau Amos ini pakai software bisa Stata atau ada tersendiri Pak? Katanya. Kalau Di chat Amos room. itu kita download dari IBM, Ibu Erlena. Ibu Erlena ada? Oke. Nah, kita download dari IBM Bu Erlena. Biasanya biar lebih enak kerjanya, kita download IBM SPSS dulu. Setelah SPSS, baru kita download Amos, kita install. Nanti dia otomatis terkonek sendiri karena sama-sama dari IBM programnya. Begitu Bu Erlena. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Yudi. Pak, izin bertanya, kalau variabel kontrol ke variabel dependen, apa diberi panah covariance juga?
Oke, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Kontrol kedependen. Sebelumnya kita ketahui dulu ya, variabel kontrol itu variabel yang tidak diuji hipotesisnya, tetapi tetap harus kita masukkan ke dalam model penelitian. Tentang panah covariance atau panah korelasi, jika memang itu diperlukan, maka harus diberikan. Contohnya kalau dalam penelitian akuntansi lingkungan atau akuntansi keberlanjutan, kita sering menggunakan variabel yang ada green-greennya semua. Misal, X1 green inovasi, X2-nya adalah green supply chain. Variabel kontrolnya rupanya adalah ekoefisiensi. Ekoefisiensi kan termasuk dalam kategori variabel lingkungan atau keberlanjutan. Dan karena variabel X1-nya inovasi dan X2-nya supply chain hijau, secara nggak langsung pasti ada korelasi, maka harus dilakukan. Jadi tetap harus diberikan panah, Pak Yudi. Bagaimana, Pak Yudi? Izin Pak, tanya dikit Pak. Iya, Itu yang panah kovariannya itu ke variabel eh, independen lainnya gitu ya Pak. Misalnya kita ada variabel independennya itu ada 3, kemudian mediasi 1, variabel kontrolnya misalnya 2. Berarti yang 2 itu kita buat panah kovarian apakah sesama variabel kontrol yang 2 aja atau variabel kontrol juga ada panah kovariannya ke variabel independen? kita utamakan yang sesama variabel kontrol duluan, Pak. Lalu kita coba running data. Kalau running datanya masih belum berhasil, berarti kita harus panahkan lagi. Panah covariantnya itu ke variabel independen. Itu solusinya, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ibu Sri Astuti Ratnasari Manggu. Ini katanya, Pak mau tanya, saya ada penelitian dengan variabel intervening 2 di bagian tengah antara variabel X dan Y dengan menggunakan data sekunder. Apakah bisa menemukan pengaruh indirectnya dengan menggunakan AMOS? Dan di bagian mana di AMOS bisa memunculkan indirect effect tersebut? Dan apa benar bootstrap untuk mengeluarkan indirect effect pada AMOS? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sri Astuti atas pertanyaannya. Izinkan saya balik ke share screen saya yang Amos tadi. Kita langsung masuk ke bagian output biar lebih jelas ya. Untuk indirect, kita lihat di bagian estimate. Nah, di sini sudah ada nih. Ini indirect efeknya. Ini adalah nilai koefisiennya. Kalau contoh saya tadi dari dari RC ke KB melalui KIB. Itu sudah langsung 0,145 hasilnya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan bootstrapping. Bootstrapping itu digunakan untuk menguji secara perulangan. Misalnya kita pilih bootstrapping 500. Berarti dia akan mengambil data secara acak dan diuji sebanyak 500 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi nggak ada kaitannya dengan bootstrapping ya, Bu. Nah, nah di sini ada tulis juga nih. Ketika saya klik 0,145-nya, indirect dari RC ke KB itu adalah 0,145. Indirect atau mediated effect ini, ketika RC meningkat satu satuan, maka KB akan meningkat sebesar 0,145. Nah, saya lihat lagi pertanyaannya. Ini intervening di 2. Oke, nggak masalah. Jadi kalaupun ada interveningnya ada 2, tetap uji seperti biasa. Yang penting panahnya jelas. Nanti bisa bacanya dari indirect effect ini. Mau data primer, data sekunder sama juga, Bu. Nggak ada masalah. Tetap lihatnya di bagian ini juga. Di bagian mana melihatnya, bagian sini. Bagian estimate-nya, turun ke bawah, indirect effect namanya. Ini perlu kita ketahui, ini adalah nilai
estimate-nya ya Bu Sri. Kalau kita mau tahu nilai T hitungnya, kan biasa kita T hitung ya, atau critical ratio, kita pakai uji Sobel namanya. Nah, uji Sobel itu ada cara cepatnya. Kita bisa pakai website. Izinkan saya untuk share screen. Ada rumusnya manual, tapi capek hitungnya, karena satu persatu kan dihitung. Ada rumusnya Sobel kalkulator. Oh, Ibu Sri Astuti raise hand. Silakan, Bu. Saya sambil jelasin ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu indirect-nya, berarti kan dari independen menuju dependen melalui mediator ini. Kan ada nilai A, standar error, B, dan standar error untuk B. Kita masukin, lalu kita tinggal calculate. Keluarlah nilai Sobel statistiknya 4,8, berarti di atas 1,96 ya. Berarti hasilnya memediasi. Atau kita lihat aja dari probability-nya. Kalau di bawah 0,05, berarti memediasi. Jadi lebih cepat pakai ini. Saya balik lagi. Bu Sri Astuti tidak bisa unmute. Ini harus dari operator, Bu. Yang bisa atur unmute itu dari operator. Ini operatornya nggak ada di sini ya? Operatornya di meeting room utama ya. Oke, mungkin untuk Bu Sri Astuti bisa untuk sementara diketik dulu ya Bu ya tanggapannya mengenai jawaban dari Pak Nicholas. Ya, mungkin kita tunggu sebentar. Mungkin ada tanggapan dari Bu Sri Astuti. Mungkin yang lain ada mau bertanya? Silakan mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya. Sambil menunggu Bu Sri. Izin Pak Nicholas. Iya. Silakan Pak Yudi. Ya, izin ini sambil nunggu Bu Sri, mohon izin saya di tengah-tengah ini nanya lagi. Pak, kalau di Amos kita mau uji reliability gitu ya Pak. Ya, Itu kan pakai AV sama CR. Itu apa memang saya baca di literatur harus pakai rumus, jadi kita harus cari loading faktor pangkatnya dulu, nanti cari errornya dulu. Kalau di Smart PLS kan dia udah langsung keluar by system Pak, ada menunya gitu. Apakah ada yang by system gitu Pak? Misalnya kita mau cari angka AV sama CR-nya gitu Pak, construct reliability-nya itu. iya. Izin Pak. Oke. Kalau di Amos, sayangnya CR dan AVE kita itu manual, Pak. Memang seperti itu. Pak. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Iya. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Maaf tadi mikrofonnya. Mau tanya tadi kalau misalnya Sobel 2 intervening itu apa bisa juga Sobel dengan 2 intervening ya? Karena kalau saya coba webnya itu hanya untuk 1 intervening kalau untuk rumus Sobelnya itu. Iya. Sobel bisa juga untuk intervening, Bu. Yang penting syaratnya tadi nilai estimate variabelnya sama nilai standar error variabelnya ada. Terus Pak, tapi untuk 2 intervening bisa juga ya? Bisa, Menghitung di Sobel WebText. bisa. Sama ini Pak, kemarin sebenarnya sudah pernah coba Amos, tapi indirect effect-nya itu tidak keluar. Apakah ada yang harus diklik ya untuk mengeluarkan agar indirect effect itu otomatis keluar seperti itu?
Pertama, wajib ada variabel intervening dan variabel mediasi. Kalau tidak ada variabel ini, jelas indirect effect tidak akan keluar ya, Bu. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, itu adalah model atau spesifikasi modelnya harus benar. Kalau spesifikasi model nggak benar, dia juga nggak akan muncul, Bu. Jadi hanya dua aja penyebabnya, Bu. Jadi bukan ada di bagian AMOS tertentu yang harus diklik untuk mengeluarkan indirect tersebut ya Pak? Tidak ada, Bu. Melalui gambar saja otomatis terlihat. Oh iya. Ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sri Astuti. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Pak, dari Bu Asri Pramesti. Izin bertanya Pak Nikolas, apakah perbedaan antara AMOS dan PLS? Terima kasih. Sebenarnya yang namanya AMOS itu untuk statistik yang sifatnya parametrik atau memperhatikan normalitas data. Kalau AMOS itu sendiri sebenarnya lebih kepada aplikasi. PLS itu juga metode partial least square untuk yang tidak memerlukan asumsi normalitas. Orang sering terkecoh, mereka sering bilang SEM AMOS sama SEM PLS. Sebenarnya metodenya tuh namanya metode SEM, yaitu metode Structural Equation Modeling. Alatnya menggunakan AMOS, makanya disebut SEM AMOS. Yang satu lagi, SEM PLS, karena menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi itu pembedanya, Kak Asri. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asri. Oke, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Silakan Bapak Ibu. Bisa Bu disampaikan. Nadia, Silakan. Iya, silakan. nanya lagi. Iya, Izin silakan. sekali lagi nanya lagi Pak Nicole. Silakan Pak Yudi. Iya. Misalnya gini, kita mau melakukan pakai AMOS tapi pakai pilot study Pak. Jadi biasa sebelum masuk kita ke bab 4 kita melakukan pilot study di mana responden yang mengisi itu hanya 30. Tetapi jumlah pertanyaan kita itu ada 70. Itu muncul message kita disuruh nambah data Pak. Jadi itu gimana ya Pak solusinya Pak? Oke. Saya izin share screen PPT yang tadi. Nanti Pak Yudi boleh japri saya aja Pak Yudi untuk lebih lanjut ya. Karena kayaknya Ya panjang baik nih. Pak, terima kasih Pak. Pak Yudi ini butuh pembahasan cukup panjang ini. Kebetulan saya dan Pak Yudi ini satu kampus, Bu. Kami sama-sama kuliah doktoral. Ada Kak Asri juga sama kami. Ini ya. Estimation discrepancy. Standarnya tadi kan maksimum likelihood, minimal sampelnya 100. Kalau kita pilot study, kita usahakan tetap maksimum likelihood. Walaupun sampelnya di bawah 100, tetap kita pakai ML metodenya. Kalaupun dia masih tetap tidak mau keluar, kita pakai yang metode lain, Pak Yudi. Pakai ULS bisa, pakai SLS bisa. Ya, ULS, LS. Karena mereka sampel kecil masih menerima. Kalau maksimum likelihood itu memang minimal 100. Kalau nggak 100 pasti nggak mau memang. Mau tapi jarang bisa keluar hasil yang bagus. Nah, untuk cara menggunakannya, saya coba screen lagi ya, biar langsung kita praktekkan. Sebentar. Ini. Di bagian ini tadi, analisis properties, kita klik, kita tukar, misalnya ULS tadi.
Atau scale free aja lah, yang jelas sampel kecil pasti diterima. Kita close, kita uji dulu, kita running. Nggak tahu nih berhasil atau enggak, tapi kita tes saja dulu. Kalau Amos memang agak berat kalau kita ngolah data. Nah, ini kebetulan bisa nih, langsung keluar. Nah, berarti untuk kasus ini bisa. Nah, cuma kelemahannya kalau untuk metode ini, beberapa asumsi nggak mau keluar. Contohnya probability, chain DF, KLI sama RMCA nggak bisa keluar. Karena ini semua kan persyaratan normalitas ya ceritanya. Sementara metode yang ini kan tidak perlu normalitas. Tapi Pak Yudi, kalau pilot study, itu yang terpenting adalah kita melihat indikator dimensi apakah sudah di atas 0,7 atau belum. Nah, kita lihat di estimate ini. Sama aja intinya Pak Yudi. Kayak ini kan HC ada HC1, HC2, HC3. Semua di atas 0,7. Sudah valid? Sudah. Berarti kita bisa lanjutkan. Pilot study ini kan untuk menguji ya Pak Yudi. Apakah indikatornya ini boleh nggak dipakai untuk penelitian yang real? Kalau rupanya hasilnya oke di atas 0,7 semua, berarti kita lanjutkan semua. Tapi kalau hasilnya di bawah 0,7, itu berarti harus ada kita hapus Pak Yudi. Misal, jika kita menemukan HC1 nilainya di bawah 0,7, maka variabel HC untuk penelitian yang realnya nanti untuk disertasinya hanya pakai HC2 dan HC3 saja. HC1 tidak dipakai. Kecuali ada faktor dan pertimbangan lainnya. Kalau saya pasti akan tetap pakai semua. Karena saya punya asumsi, saya punya pertimbangan saya sendiri juga. Begitu Pak Yudi? Ya, baik Pak. Karena gini Pak ya, kalau kita pilot study kan belum masuk seluruh data ya Pak. Jadi kalau kita buang, belum tentu nanti kita masukin ke seluruh data dia akan terima gitu ya Pak. Makanya Bapak mungkin asumsinya apa dipertahankan dulu gitu. Iya. Kemudian, pilot study kan sampelnya kecil Pak. Kalau kita mengacu pada Hare, metodologi yang Hare ya Pak. Pernah dengar Pak? Untuk yang Hare? Ya Pak. Nah, semakin kecil sampel, maka standar yang diperlukan semakin tinggi. Tapi semakin besar sampel, standar yang diperlukan semakin kecil. Oh ya Pak Yudi, tadi ada bertanya tentang CR dan AV ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Jadi kalau kita ada variabel seperti ini nih misalnya. Saya perbesar ya. Ketika kita analisis Amos, kan ada keluar nih hasil estimate dan lain-lainnya. Kan ini namanya loading factor ya. Contohnya gaya hidup ada X1, 1, X1, 2, X1, 3. Kita pindahkanlah standar loadingnya ke sini. Kita total. Seperti biasa. Kemudian ini kita kuadratin. Lalu ada standar loading kita kuadratkan. Berarti kita kali satu-satu. Lalu kita totalin. Berikutnya measurement error. 1 dikurangi standar loading kuadrat. Masing-masing kita kurangi. Lalu kita total. Untuk menghitung construct reliability, rumusnya ini. Untuk menghitung varian extracted, rumusnya ini. Di internet ada juga di Google. Cara menghitung CR dan VE secara manual by Excel. Kalau saya kebetulan bikin rumus sendiri. Bikin rumus sendiri, paham sendiri ya Pak Yudi. Iya Pak, baik Pak. Nah, jadi memang di Amos nggak ada fiturnya. Mau nggak mau kita hitung sendiri. Oke, itu aja dari saya Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi dan Pak Nikolas atas jawabannya. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Yudi. Selamat pagi Pak di chatroomnya ini ya.
Saya Joswandi dari IBTPI. Saya ingin bertanya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Amos, Pak? Terima kasih. Oke, terima Silakan. kasih. Sebelumnya saya ini dulu ya. Sebagian besar yang hadir sini mahasiswa saya di sini. Dan ada teman kuliah S3 juga di sini, Kak Asri sama Pak Yudi. Oke, untuk pertanyaannya Joswandi, kelebihan Amos yang jelas bisa untuk analisis struktural, di mana ada variabel laten dan ada variabel konstruk yang gambar bulat sama yang peta tadi. Terus Amos juga bisa menggunakan analisis jalur atau path analysis, di mana kalau ada analisis jalur, kita bisa tahu analisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kalau kita pakai SPSS yang biasa, mungkin di Joswandi belum belajar sampai ke sana ya mata kuliahnya. Di SPSS biasa itu nggak bisa pengaruh langsung dan tidak langsung. Semuanya hanya pengaruh langsung. Jadi kalau kita mau uji yang pengaruh tidak langsung, kita harus uji 2 kali. Makan waktu tentunya. Dengan Amos bisa langsung kedua-duanya. Terus keuntungan yang ketiga, penilaian parameternya semuanya cukup sekali klik hasilnya keluar semua. Kalau di SPSS, misalnya uji validitas dan uji reliabilitas, itu banyak sekali yang harus kita klik. Dan itu per variabel kita uji. Per variabel kita klik drag drop. Tapi kalau di Amos, ya tinggal klik-klik-klik, semua keluar sekaligus. Nah, meskipun canggih, tetap aja ada kekurangan di Amos. Yang pertama, membuat modelnya itu sulit. Membutuhkan waktu lama. Itu gambar-gambar yang tadi saya bikin di Amos tadi. Bulat, peta, error, panah, satu arah, panah dua arah. Itu bukannya sebentar menghitungnya. Lama banget. Apalagi kalau sempat terjadi data tidak normal. Kita harus balik lagi ke SPSS, kita cek data mana yang tidak normal, terus apakah perlu modifikasi data atau perlu penghapusan data, baru kita pindahin lagi ke Amos. Belum lagi, kalau kita tidak meletakkan constraint yang tepat, seperti yang Pak Yudi tanyakan tadi, kalau constraint-nya tidak tepat, nggak keluar hasilnya. Dan itu juga sering terjadi. Terus, terjadi juga yang namanya GFI, AGFI, RMCA, TLI, dan sejenisnya yang tadi itu, banyak yang tidak memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, kita harus tambah lagi constraint-nya, kita harus tambah lagi panah covariance-nya. Nah, itu kompleksitas dari Amos. Jadi kelebihan dan kekurangannya ada juga. Oke, Jos, itu aja. Kira-kira ada tanggapan? Baik, terima kasih, Mas Jos. Oke, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Silakan. Ini masih kita buka sampai jam, sebentar, sampai jam, ini sudah jam 9.34. Oh, masih lama ya, masih ada waktu sampai 10.30. Nah, ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang mau didiskusikan lagi. Izin Bu Nadia, boleh tanya lagi? Iya, silakan Pak Yudi. Ya, Ya. silakan. Izin Pak Nikolas, ini saya bertanya lagi. Ini pertanyaannya sangat mendasar, cuman kadang saya bingung gitu ya Pak. Misalnya tadi Pak gambar gitu ya. Tadi kita gambar itu, misalnya variabelnya HC, dia punya dimensi itu HC1, HC2, HC3 kan gitu ya Pak. Iya. Namun pada saat kita nyebar kuesioner HC1 itu kan apa namanya dimensi yang indikatornya banyak gitu Pak. Iya. Nah, misalnya HC1 itu indikatornya ada 5 gitu ya Pak. Ada 5, jadi kuesioner itu sudah mengisi 5. Itu ngisi, apakah kita buat HC1.1, HC1.2 gitu Pak di kotak, ataukah memang HC1 itu kita gabungi gimana caranya ya Pak? Misalnya ya tadi HC1 itu ada 5 indikator, berarti kan ada 5 jawaban tuh dari responden gitu Pak. Iya. Oke, saya paham masuk pertanyaan Bapak.
Saya buka contohnya dulu ya, Pak, biar lebih jelas juga. Oke, ini Pak Yudi sudah saya tampilkan. Apakah seperti ini maksud Bapak? Itu kan HC2, HC3, gambar kan kita cuman HC1, HC2 gitu ya Pak. Iya, Pak. Sementara indikatornya di dalamnya itu banyak. Itu kita cek ya Pak. Oh iya, cek. Oke. Jadi kita laporan faktornya. Jadi ini indikator yang HC1, sorry ya, saya blok. HC11 sampai HC14 ini indikator untuk membentuk dimensi HC. HC1. HC21 sampai HC24 adalah indikator pembentuk dimensi HC2. HC31 sampai Baik Pak. HC34 itu membentuk dimensi HC3. Nanti HC1, HC2, HC3 itu membentuk variabel human capital. Nah, itu dia. Jadi second Oh iya order baik Pak. analysis namanya, Pak. Tentu kita harus uji dulu kan validitas dan reliabilitas yang indikatornya dulu, baru kita uji validitas dan reliabilitas untuk dimensi. Oke. Terima kasih Pak Nicholas. Ya, sama-sama Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Yudi. Oke, apakah selanjutnya masih ada pertanyaan dari peserta lain mungkin? Pertanyaannya tidak harus tentang Amos juga nggak apa-apa. Iya, boleh ya. Silakan untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang mau bertanya. Kak Asri mungkin ada mau tanya, Kak? Atau Kevin Lung? Ada mau tanya, Kevin? Silakan. Ini sepertinya berarti untuk materi Pak Nicholas sepertinya sudah cukup jelas ya. Iya. Kayaknya peserta udah pada paham semua. Jadi ini udah nggak ada yang bertanya sepertinya ya Pak. Oke, Bu. Oke, kalau begitu kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan, kita tutup ya. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu semuanya bisa kembali ke main meeting room ya, meeting room utama untuk menunggu informasi dan pengumuman lebih lanjut dari Ibu MC. Oke, nggak ada lagi ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Nicholas sharing ilmunya. Ya, terima kasih banyak Pak Nicholas. Terima kasih Bu Nadia. Ya, terima kasih Pak Yudi, Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Nadia. Sama-sama. Baik, kalau begitu kita tutup untuk sesi break room 2 pada hari ini mengenai Amos ya. Jadi
Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nicholas Reynaldo atas penyampaian materinya yang komprehensif dan menarik ya. Dan mungkin ada closing statement Pak dari Bapak sebagai pemateri? Oh ya, boleh. Jadi untuk rekan-rekan semua, apabila mengolah data menggunakan AMOS, terutama untuk yang data primer, sebaiknya diuji dulu menggunakan SPSS yang biasa. Tujuannya supaya ketika datanya itu sudah bersih dan rapi, baru kita pindahkan ke AMOS, supaya kita kerjanya tidak 2 kali. Pengujian menggunakan AMOS ini kompleksitasnya sangat tinggi, sehingga kalau kita ada salah satu aja, itu bisa-bisa hasilnya nanti nggak mau keluar. Maka itu diperhatikan pembangunan model berdasarkan teori, peletakan panah, terutama panah yang satu arah dan panah yang dua arahnya. Dan apabila ada hasil yang tidak keluar, itu dicek kembali apakah semua asumsi yang diperlukan sudah memenuhi atau belum. Jika masih belum, silakan dipenuhi dengan metode yang diizinkan secara statistik. Jangan menggunakan metode yang tidak diizinkan secara statistik, karena nanti hasil pengujian hipotesisnya bisa tidak akurat. Mungkin itu saja Bu Nadia. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Oke, kalau begitu saya tutup. Saya Nadia Eka Putri, izin undurkan diri dan saya ucapkan terima kasih kepada peserta semuanya di sini atas kehadirannya pada pekan webinar pada minggu hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan boleh kembali ke meeting room utama ya. Terima kasih Terima Bu. kasih. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sama-sama Selamat Pak. pagi. Pagi. Jadi harus pakai screenshot. Nah, tapi kalau yang sekarang data ini dia bisa diekspor ke Excel atau ke Microsoft Word gitu, ya. Nah, data-datanya. Jadi ada pakai ekspornya gitu. Jadi sangat mudah sekali, jadi tidak perlu lagi main copy. Jadi tinggal kita ekspor saja datanya ke Microsoft Word atau Excel. Itu salah satu kelebihan daripada SPSS yang terbaru. Kalau tidak salah sekarang ini nanti akan muncul lagi SPSS yang berupa AI. Nah, tuh. Jadi nanti tinggal perintah-perintah ini dia mengikuti saja lagi berbentuk gambar. Recording in progress. Iya. Kenapa kok nggak pakai SPSS saja Bu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya minta pakai PLS karena dia ingin melihat faktor yang paling mempengaruhi itu yang mana gitu Pak. Oh gitu. Jadi yang ingin dilihat itu kan setiap 5 faktor itu saling berkaitan gitu. Oh alah, ya betul. SPSS itu nggak bisa ya Pak faktor yang dominan. Nah ini ingin melihat juga apakah antara faktor X, Y itu semuanya berkaitan gitu, saling mempengaruhi gitu. Oh gitu ya. Bu, saya rasa cuma untuk analisis faktor aja Bu. Tadi saya sepenangkapan saya di awal, kenapa kok nggak pakai SPSS saja? Kalau sebenarnya kebetulan kami pernah Bu analisis faktor itu, analisis faktor mana yang paling mendekati, terus paling relevan dengan konteks penelitian. Kami waktu itu pakai analisis faktor Bu, analisis faktor hanya pakai SPSS saja Bu. Makanya saya tadi tanya pas saya juga belum nangkap maksud Ibu tadi ya, kenapa nggak SPSS saja Bu, itu sudah cukup analisis faktor. Tapi kalau misalkan untuk melihat antar variabel bisa dihubungkan, ya memang paling ideal kayaknya Smart PLS. Enaknya dalam arti, tadi contoh saya Bu, contoh saya tadi Bu, nah saya contohkan tadi. Ini kalau misalkan saya contohkan Bu, ini misalkan saya kasih apa, sudah kelihatan Bu? Nah ini kalau misalkan saya mau konekkan
Ini kan bisa, Bu. Nah, ini pingin tahuan nih. Saya pingin tahu sana, pingin tahu sini dan sebagainya nggih. Ini sebenarnya bisa saling dikonekkan, Bu. Misalkan ini nggih, bentar. Nah, ini. Ini kan seperti ini kan, Bu. Intinya pengen tahu hubungan antar anunya ya, Bu. Iya. Nah, ini ibaratnya kita iseng ya, Bu Erliana, mungkin ini kita mau iseng-iseng aja, Bu. Saya pengen tahu ini, pengen itu. Kebetulan saya juga pernah, Bu, pernah seperti itu nggih. Penelitian dengan senior saya, Mas, ini dihubungkan, Mas. Ini dengan ini sudah ini dengan tax rate dengan tax complexity, kemudian tax complexity dengan tax rate. Loh, ini kok nggak aneh, Pak? Nggak apa-apa. Pengen tahu hubungannya aja seperti apa, yang lebih cocok yang mana ini. Saya pernah seperti itu. Memang pakai Smart PLS enaknya gitu, Bu. Bisa, karena kalau lihat referensi-referensi buku, termasuk bukunya Pak Imam Ghazali ya. Jadi PLS ini juga selain dia untuk membuktikan teori, dia juga bisa, fungsinya juga bisa untuk memprediksi apakah ada nggak sih hubungan tarif pajak dengan tingkat kompleksitas, atau sebaliknya tingkat kompleksitas dengan tingkat tarif pajak. Jadi kalau saya mencermati tadi yang ditanyakan Bu Erlena, mungkin maksud dari promotor Ibu mungkin ingin tahu memprediksi juga ya, Bu. Iya, Bu. Jadi ingin tahu. Ya betul, Bu. Jadi saya tahu yang sependek penangkapan saya, promotor Ibu kemungkinan ingin tahu itu, Bu. Ibaratnya hubungan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kalau cocoknya sih dengan res, Bu. Karena kalau Amos itu, Bu, kalau beberapa referensi yang saya baca itu Bu, apa namanya? Dia kan juga banyak persyaratan, Bu. Kalau Amos itu banyak persyaratan, Bu. Satu dia banyak persyaratan, terus yang kedua dia biasanya untuk membuktikan teori, Bu. Kalau Amos itu satu, jadi teorinya harus kuat, Bu. Teori hubungan antar variabelnya itu harus kuat. Terus yang kedua dia fungsinya untuk membuktikan teori. Tapi kalau misalkan untuk konteksnya untuk sekedar ingin tahu, untuk memprediksi apakah si A, B, C, D, E dan sebaliknya E, D, C, B, A untuk apakah saling mempengaruhi atau mana yang pengaruhnya terbesar, itu cocoknya untuk pakai Smart PLS. Karena kalau PLS itu kan dia kan butuh itu aja, Bu. Kalau kuesioner Ibu lolos dari validitas dan reliabilitas, maka berarti hasilnya maka bisa masuk ke uji penelitian. Gitu Ibu kurang lebih. Kalau menurut saya PLS, Bu. Karena kalau MOS itu banyak asumsi, Bu. Satu, banyak asumsi, dan dua, dari beberapa referensi dia juga biasanya itu Bu, sudah kokoh, hubungan antar variabelnya sudah kokoh biasanya. Oke, kurang lebih gitu. Untuk uji validitasnya juga pakai PLS. Oke, kalau PLS itu kan kalau hanya sekedar ingin tahu prediksi ada hubungannya enggak sih, itu pakainya PLS, Bu. Kalau Amos teorinya harus, dan banyak apa namanya, Bu? Banyak persyaratan yang diminta dia, Bu, nanti, Bu. Nanti jangan-jangan ada yang nggak lolos kalau Ibu pakai Amos. Ada yang nggak lolos uji karena kan uji gituan. Oke, kurang lebih gitu, Bu. Baik, sudah menjawab Ibu Erlena? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya, oke baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut Pak, kita ke Pak, karena ada beberapa lagi pertanyaannya juga nih. Pak Rahmadona. Pak Rahmadona, izin mau langsung disampaikan dengan Pak Galih? Ibu Rahmadona Safitri ya? Ya, silakan, monggo lanjut, Bu. Silakan, Bu. Jadi kemarin saya ada pengalaman Bapak Ibu ya untuk uji CFA. Nah, uji CFA ini saya coba dengan Smart PLS versi 4 melalui yang CB SEM itu. Nah, kemudian yang mau diuji itu ada 6 variabel. Nah, tahu saya kan kalau CFA ini kan variabel-variabel itu harus saling berhubungan, harus saling berkorelasi. Nah, kemudian ada sekitar 6 variabel latennya yang saling berhubungan. Pada saat di-run untuk melihat hasil analisisnya itu muncul pesan error matrix is not definite, positif definite gitu katanya. Jadi permasalahannya apakah ketika kita mengujikan itu terbatas variabelnya atau bagaimana gitu, Bu? Itu pertanyaannya. Oke. Untuk validitas reliabilitasnya sudah lolos, Bu? Nah, kalau itu belum, Pak, karena kan pada saat kita mau melakukan kalkulasi itu muncul pesan error tadi gitu.
Oh gitu, ya ya. Ini Jadi Smart PLS 4 Ibu. Berarti baru data awal sudah error Ibu. kalau dilihat pada saat impor datanya tidak ada masalah, tapi pada saat dia di run model uji cobanya itu, ya itu dia besar errornya Pak. Baik, Bu. Mungkin Bu. Kalau wah ini Ibu Smart PLS 4 Bu. Kalau di Smart PLS ini saya pengalaman Smart PLS 3 Ibu. Kalau Smart PLS 3 itu kan kalau misalkan ada data yang kurang atau yang salah ketik, harusnya angka ngetiknya huruf, 1 diketik I misalkan. Itu kan dari awal kan sudah ada peringatan ya Bu. Peringatannya dalam arti missing value. Missing value-nya berapa? Saya pernah tertinggi itu missing value pernah 2. Setelah saya cek, mungkin Bu, ini saya juga jujur aja belum pernah Bu mengalami seperti Ibu ini Bu. Error metric is not positive dan please adjustment parameter ya. Atau jangan-jangan tapi sudah dicek Bu. Excelnya Bu. Apakah sudah benar semua apa belum Bu? Atau jangan-jangan ada yang terlewat atau ada yang salah ketik mungkin Bu? Mungkin kalau di Excel-nya udah dicek Pak, dia ada sekitar 340 data responden kan, dicek itu aman gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan apakah datanya ini yang salah atau terlalu kompleks modelnya karena dia banyak variabel kan, ada sekitar 6 variabel yang saling berhubungan gitu. Jadi bingungnya di sana. Sebenarnya enggak masalah Bu, karena saya juga pernah Bu, udah berapa ya? Saya juga pernah 6 variabel juga malah juga uji coba ya, ini saling berhubungan yang tadi saya ceritakan penelitian dengan senior saya itu, ini dengan ini dengan itu nggak masalah Bu. Makanya ini Ibu berlangganan sudah Bu, sudah versi yang berlangganan atau versi yang masih versi itu Bu, yang uji coba? Yang trial sih Pak. Trial. Nah, atau jangan-jangan sudah itu kali ya. Ya, karena kalau ini saya bicara Smart PLS 3 ya, kalau misalkan versi yang trial sudah lebih dari 1 bulan, itu biasanya kalau di atas 100 nggak bisa, Bu. Jangan-jangan masalahnya jangan-jangan Ibu karena sudah Bu, sudah melebihi masa batas trial, karena kalau melebihi batas trial itu maksimal 100 Bu yang boleh masuk. Jangan-jangan itu. Ya, bisa jadi Karena seperti itu kadang Pak ya. Ya, Berarti tidak masalahnya variabel ya Pak ya. nggak masalah Bu, saya pernah malah 500 Bu, 6 variabel 500 malah Bu. Itu penelitian untuk untuk wisatawan 500 lebih Bu, nggak masalah 6, bahkan hubungannya malah nggak masuk akal Bu, karena kan tadi penelitian dengan senior kami mintanya ini dengan ini dengan ini, nggak masalah. Jangan-jangan itu Bu, satu datanya atau yang kedua, jangan-jangan masa trial Ibu sudah habis, karena kalau sudah habis itu maksimal 100 Bu, kalau di atas 100 nggak mau dia Bu. Coba cek lagi Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Bu, yang jelas nggak masalah. Baik, lanjut kita ke pertanyaan dari Bapak Nicholas Renaldo. Izin, Pak Nicholas tadi sepertinya udah ada nih, mau langsung berbicara dengan Pak Gali kah? Silakan Pak Nicholas. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Gali. Selamat pagi. Ya, izin Pak, mau bertanya mengenai reflektif dan formatif. Kalau di Smart PLS kan itu panahnya aja yang terbalik ya Pak, sifatnya. Kapan kita pakai formatif, kapan kita pakai reflektif, dan itu tujuannya untuk apa lebih spesifiknya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, wah ini pertanyaan bagus ini ya. Reflektif dan formatif. Kalau saya biasanya ya Pak, ya nggak cuma kalau kami dan beberapa artikel yang pernah kami baca itu mayoritas ya Pak, mayoritas itu hubungan reflektif. Dan saya pribadi juga belum pernah pakai yang formatif. Jadi intinya saya jawab reflektif. Jadi hubungan reflektif itu, jadi reflektif formatif itu hubungan antara variabel, misalkan variabel kepatuhan pajak dengan indikator. Reflektif itu intinya arah panah dari variabel menuju indikator. Artinya kalau reflektif ya, kalau model reflektif itu artinya bahwa indikator secara teori merupakan cerminan atau ukuran aspek dari variabelnya. Artinya kepatuhan pajak reflektif ke arah kiri. Jadi diukur dari apa? Reflektif kepatuhan pajak diukur dari 1. Oh, ternyata bayar pajak tidak telat. Yang kedua, bayar pajak jumlahnya apa adanya.
Yang ketiga, tidak pernah dapat sanksi pajak. Yang keempat, melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau reflektif itu intinya variabel laten menuju pada indikator. Artinya bahwa teori variabel itu merupakan cerminan ukuran dari variabelnya. Dengan demikian indikator, artinya apa? Indikator tidak mempengaruhi variabel. Namun kalau arah formatif itu berarti kan panahnya ke kanan ya Pak. Panahnya dari indikator panahnya menuju kepada variabel laten. Artinya sama Pak. Artinya indikator secara teori merupakan cerminan ukuran aspek dari variabel. Namun bedanya itu satu panahnya, yang kedua. Namun sekaligus juga merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi variabel. Jadi yang indikator, kalau formatif itu, indikator itu dapat berpengaruh terhadap variabel. Kalau reflektif tadi kan enggak. Kalau saya sepanjang ini sih biasanya pakainya yang reflektif. Kuesioner yang kami bikin digambarkan oleh konstruk 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau yang formatif betulan saya belum pernah yang formatif, Pak. Kalau cara teorinya sih tadi, Pak. Gitu ya, kurang lebih ya, Pak Nicholas. Oke, izin boleh nambah lagi pertanyaan Pak Galih? Boleh, Pak. Kalau secara umum mayoritas reflektif ya. Kalau yang formatif saya kebetulan belum pernah. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh. Oke. Monggo Pak. Saya mau bertanya tentang validity, Pak. Kalau di PLS itu ada diskriminan validity, itu kan ada beberapa metode ya, Pak. Seperti Forner-Laker, HTMT, sama cross-loading ya. Ada 3 itu. Itu kan kadang tidak semuanya terpenuhi ya asumsinya ya, Pak. Contohnya Forner-Laker, kan angka yang di bawah diagonal tuh harus lebih rendah. Nanti kadang-kadang muncul satu yang lebih tinggi di atas 0,8 misalnya. Begitu juga di HTMT, begitu juga di cross-loading. Itu apakah kalau cuma 1 atau 2 biji bisa kita abaikan atau harus kita lakukan tindakan koreksi, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kurang lebih kalau lolos 2 aja nggak masalah Pak. Kalau menurut kami, Pak. 2 aja. Kalau idealnya itu kalau memang Pak Nicholas mungkin pernah baca buku atau pedoman tentang smart PLS ya Pak. Itu kan memang aturan di tiap buku kan beda-beda ya Pak. Ada yang beda, ada juga yang menyatakan ukuran cross-loading 0,6 aja aman. Kan ada yang bilang gitu loh Pak. Kalau saya pribadi sih ambilnya yang 0,7 Pak. Tapi kalau misalkan dari ukuran validitas 3, lolos 2 menurut kami nggak masalah Pak. Nggak masalah validitas, yang penting validitas lolos, terus minimal 2, reliabilitasnya juga lolos, terus secara pengujian hipotesis ini juga masuk akal hasilnya. Jadi nggak perlu 3-3-nya ya Pak, kalau agak berat juga. Biasanya sih kalau lolos semua deh Pak, sepertinya Pak. Iya, memang bisa mayoritas lolos semua, Pak. Cuma Iya, kan kalau mayoritas lolos nggak masalah Pak, iya. kadang kan kayak di HTMT misalnya, kan maksimal 0,8 tuh standarnya, Pak. Nanti Iya. adalah 1 atau 2 indikator melebihi jadi merah dia warnanya kan? Iya. Tapi kalau misalkan yang 2 yang lain lolos, menurut kami nggak masalah sih Pak. Oh iya. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama Pak. Karena memang ya gitu ya Pak. Seninya olah data gitu ya Pak. Ada mungkin kita fair-fairan aja deh. SPS itu ada uji asumsi klasik. Kita nggak usah mulu-mulu deh. Normalitas deh. Normalitas itu kadang kan ada beberapa uji normalitas 3 misalkan. Itu kan kadang kan kita lapor mahasiswa atau siapa yang dilaporkan ini yang lolos saja kan. Bahkan kadang dosen yang bilang, Pak ininya nggak lolos. Udah yang kamu laporkan yang 2 ini aja deh. Jangan lapor yang ini deh. Jangan ditunjukkan histogramnya, nanti malah kacau kamu nanti. Menjadi pertanyaan. Pertanyaan iya kan Bu, kan memang seninya statistik kan gitu kan Bu. Iya benar Pak. Kadang dosennya yang ngajarin, udah yang dilaporkan 2 aja, jangan 3-3-nya. Jangan 3-3-nya. Nah, Bu Erliana jangan-jangan pengalaman nih ketawa. Ya kalau menurut kami nggak masalah Pak, yang penting gitu. Yang penting sepanjang kalau kita
lolos mayoritas ada 3, misalnya kalau 2 lolos, terus kita pengujian hipotesis itu masuk banyak yang signifikan, intinya aman lah, ya tidak masalah sih. Terus kalau Smart PLS ini terkait uji fit ya Pak, itu kita bisa lihat fit model, itu fit atau tidak. Kalau misalkan ada pakar yang bilang Pak, kalau modelnya sudah fit, sebenarnya tidak masalah. Itu ada yang bilang gitu Pak, kalau modelnya sudah fit, seperti yang kami sampaikan tadi, tidak masalah. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Ya, terima kasih Pak Galih. Ya, sama-sama Pak. Pak Nikola sudah menjawab pertanyaannya, sudah terjawab ya dari Pak Galih ya? Ya, sudah. Terima kasih Bu Erliana. Ya, jelas sekali ya Pak. Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan, izin Pak, dari Ibu Fitri ya, yang tadi. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, yang mengkoneksikan variabel itu harus manual dari peneliti, tak bisa terkoneksi langsung atau otomatis setelah data di-input semua ke aplikasi ya? Oh ya, Bu Fitri ya harus manual Bu. Tadi kan variabel apa namanya? Tadi mengkoneksikan antar variabel ya harus manual Bu, karena kan kita nginput aja kan Bu, jadi kita nginput saja masuk. Ini yang tahu kita bawa kemana hubungan antar variabel, mana yang intervening, mana yang moderating, atau tadi misalkan tadi mau intip yang aneh-aneh misalkan terhadap B, terhadap A, terhadap C, itu kan kita yang peneliti manual Bu. Jadi kita manual kan lagian gampang Bu, manual cuma apa tadi? Tarik itu ya Pak? Iya, cuma ini aja. Nah, tarik koneksi. Ini kan, cuma connect aja tadi ya. Connect aja. Ya ini kan Bu, cuma. Yang tahu arahnya kan kita kan Bu. Maksudnya yang tahu arahnya ini mau kita bawa kemana, terus ini apakah hubungannya intervening, moderating, atau mau regresi berganda. Saya juga pernah lihat Bu, ada artikel sebenarnya regresi berganda cukup itu Bu. Tapi kayaknya Smart PLS. Ada ya, saya pernah lihat artikel, ngapain nih Kak? Kami pernah review artikel, seperti ini tuh harusnya SPSS saja cukup nih, pakainya Smart PLS tadi. Itu cuma X terhadap Y, X1, X2 terhadap Y aja, pakai Smart PLS. Jadi Bu Fitria, intinya manual, karena kan kita yang tahu kan, maksudnya kita yang tahu penelitian ini mau kita bawa kemana, hubungannya, atau mau intinya Smart PLS itu enaknya Bu, kita bisa iseng-iseng seperti tadi yang diminta dosen promotor mintanya apa ya, atau senior kami. Mungkin itu Bu Erliana yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak, info dari Bu Fitri ya. Untuk Bapak Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan Bapak Galih Wicaksono? Jujur saya masih pengen banyak banget belajar nih Pak. Izin nanti kalau boleh di-share itunya ya Pak ya. PPT-nya ya Pak ya, untuk saya belajar di rumah sendiri. Ada referensi, oh ya terakhir Pak, ada referensi nggak Pak untuk Smart PLS itu yang 3 atau yang 4 untuk bagi pemula gitu Pak? Atau misalnya, pemula cukup 3 aja udah mengakomodir semua dari ini gitu, dari pertanyaan-pertanyaan kuantitatif gitu. Monggo Pak, mungkin bisa sebagai final statement ya. Baik. Bagi pengguna baru nih Pak, kayak saya nih juga pengguna baru nih. Terima kasih Bu Elina. Intinya kalau Smart PLS itu menarik ya. Kalau bidang ilmu kita teman-teman ITSMA itu terkait dengan akuntansi perilaku. Jadi kan ilmu akuntansi itu kan berkembang, nggak hanya kita mengukur laporan keuangan saja, nggak hanya mengukur laporan keuangan, nggak hanya mengukur laba, kinerja laba, saham, tapi juga kita juga bisa mengukur orangnya sekarang. Jadi medianya pakai Smart PLS ini. Ya, Smart PLS bisa mengukur bagaimana responden auditor memandang tentang komitmen terhadap organisasinya, terhadap apakah dia terkait dengan partisipasi dalam menyusun anggaran, terkait kinerja manajerial dia, itu kan Smart PLS ini mampu mewadahi. Terus untuk 3 dan 4 sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau kami pribadi 3 karena sudah berlangganan. Kami sudah berlangganan 3. Kalau 4 harus dari uang. Kalau yang sekarang kami lihat lebih bagus ya, tampilannya lebih bagus. Tadi teman-teman ada yang pakai yang 4 itu, kami pernah lihat punya teman itu lebih bagus penampilannya. Oke. Tapi kalau hanya untuk latihan 3 juga udah cukup.
Tapi kalau teman-teman hati-hati kalau PLS itu batasan waktu kalau nggak salah cuma 1 bulan, 30 hari. Kalau sudah di atas 30 hari nanti kalau mau ngolah data lebih dari 100 nanti akan tertulis error. Kalau kami karena sudah berlangganan jadi ya sudah terlanjur Bu, udah tinggal lagi Bu karena sudah bayar. Ya, intinya kalau belajar untuk referensi sebenarnya sudah banyak Bu. Apakah Ibu rekan-rekan mau beli bukunya atau tidak terserah ya. Kalau buku itu Pak Imam ini juga sudah bagus ya. Les Smart PLS Imam Ghazali. Imam itu ya. Tapi kalau Pak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa pingin yang gratisan, cari aja di Google banyak kok. Smart PLS buku PDF banyak. Saya pernah lihat banyak dan ya cukup bagus lah kalau untuk sekedar untuk pemula udah bagus. Tapi kalau nanti rekan-rekan peneliti sebagai pemula, tantangannya nanti akan bingung. Kalau bingung nanti biasanya kita akan nyari referensi yang lain kan. Ternyata referensi A, B, C itu nanti standarnya beda-beda. Nah, itu trikinya di situ. Jadi kita dituntut untuk selalu belajar. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas final statement-nya dari Bapak Gali Wicaksono. Di sini kita mendapat pengalaman berharga sekali ya. Mohon izin ini Bapak, kita sudah closing atau Bapak masih mau mencoba menjawab ini gimana Pak? Monggo silakan. Ada pertanyaan dari Nurholis, mungkin sebagai pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Oke, boleh. Sebelum kita ke main room ya Pak ya. Oh ya, ini pertanyaannya bagus ya. Ini pertanyaan bagus banget nih Bu. Ini saya juga dulu juga pernah bertanya dan saya tanyakan dosen saya ke senior itu juga jawabannya beda-beda Bu. Apakah tapi saya sudah dapat jawaban terbaiknya. Apakah Smart PLS bisa buat penelitian data sekunder atau data keuangan? Itu kalau Nurholis itu apa namanya? Kalau Pak Nurholis itu tanya ke orang, saya yakin jawabannya beda-beda. Yakin. Ada yang berpendapat bisa, ada yang berpendapat tidak. Ada yang berpendapat bisa, satu ya. Ada yang berpendapat tidak. Tapi mayoritas ya Pak Nurholis, mayoritas jawaban itu berpendapat tidak. Mayoritas tuh. Mayoritas jawaban berpendapat tidak. Karena gini Pak, karena kalau misalkan saya pernah baca referensi ya, apakah bisa apa tidak? Kebanyakan karena Smart PLS ini untuk mengukur, kalau sependek pengetahuan itu untuk mengukur variabel yang tadi yang tidak bisa diukur. Tadi komitmen organisasi itu kan ukurannya kan apa toh? Karena ukurannya nggak ada, maka dia perlu konstruk, perlu indikator. Nah, maka sehingga butuh Smart PLS untuk menjelaskan lebih dalam. Namun kalau misalkan data sekunder, data keuangan, itu kan sebenarnya kan sudah ada Pak. Misalkan Bapak laba, terkait apalagi terkait pengungkapan, terus terkait kinerja keuangan, itu kan sebenarnya tidak butuh penjelasan, itu sudah jelas kan. Itu bisa pakai SPSS atau bisa pakai yang lain. Kalau lihat di referensi Smart PLS kebanyakan kuesioner. Kalau apakah bisa untuk data keuangan atau tidak? Ada yang jawab tidak, ada yang jawab ya bisa. Tapi mayoritas yang jawab tidak lebih banyak. Karena keuangan itu sudah jelas kan, maksudnya dia sudah jelas. Sedangkan kalau tadi kuesioner, komitmen organisasi, prestasi kerja itu enggak jelas, maka dia butuh konstruk, butuh indikator. Maka oleh karena itu butuh apa namanya Bu? Ternyata bukannya Smart PLS ini. Dan contoh buku-buku itu juga pakainya kuesioner. Nurholis, contoh buku, contoh PowerPoint yang didapat di Google itu kebanyakan mayoritas pakainya contohnya contoh kuesioner. Contohnya kuesioner. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Super sekali dari Pak Gali Wicaksono. Saya jadi terbuka juga. Kalau selama ini kan saya S1, S2 hanya melulu dengan yang namanya data dan udah mulai kepikir untuk merubah gitu Pak. Karena kita kan kalau setiap penelitian kan di kampus kami setahun 2 kali tuh Pak. Diwajibkan. Kok pakainya datanya FUS lagi, SPSS lagi, yang number, terus pengen yang lain gitu. Ternyata Smart PLS ini bisa membantu ketika kita menginginkan data kuantitatif atau data sekunder, data yang melalui kuesioner. Intinya tadi jangan pernah lelah belajar ya Pak ya.
terus mengembangkan ilmu yang sudah ada. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Bapak Galih Wicaksono, ini keren banget. Izin nanti boleh di-share PPT-nya ya Pak ya, untuk kami semua belajar. Dan nanti ini juga apa namanya menambah pengetahuan dari Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke main room mungkin ya Pak ya. Untuk Ya, boleh. Ibu semuanya izin jangan meninggalkan dulu, kembali ke main room-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu kembali Pak. Insya Allah Bu Adriana. Leave the room. Recording in progress. Recording stopped. Soalnya bayarannya berapa bayarannya? Maaf ya Ibu Masina, tadi langsung saya terlempar keluar otomatis gitu. Ya, siap. Jadi ternyata settingan dari operator ini di tepat waktu ya di 10:10 kita sudah bisa closing. Jadi kayak ada settingan langsung otomatis keluar tadi saya. Bu Masina juga, padahal tadi bahasanya cukup menarik tadi dengan Ibu Fitri ya. Cuma kita kendala waktu mungkin nanti bisa disambung Ya, di ada waktu. luar. Iya, di luar. Lebih lanjut. Iya. Ya. Oke. Baiklah, sembari menunggu room lainnya juga selesai ya. Kita menunggu untuk penutupan secara bersama-sama ya. Saya cek dulu untuk absen. Untuk klik absen tadi sudah di-share ya. Sebentar. Untuk klik absensi ya, Ibu Bapak dapat mengisi hingga di jam 23 ya, jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi durasinya masih cukup panjang untuk melakukan pengisian absen. Ya, itu link absensi sudah saya share kembali di room chat ya. Apa ya?
Mohon informasinya panitia atau operator, room yang masih aktif yang mana ya? Atau sudah semua? Bagaimana operator atau panitia? Apakah masih ada room yang melangsungkan kegiatan sharing atau diskusi? Atau semuanya sudah berkumpul di main room? Mohon informasinya, panitia atau operator. Room 5 aman, Mbak. Oke, 5 aman, 1 mungkin kayaknya aman ya karena saya sudah terlempar keluar. Mohon dibantu untuk operator bagi khususnya di room 1 ya karena saya dan Ibu Masina dan Ibu Fitri itu sudah otomatis keluar. Mungkin ada yang anggota atau audiens yang masih berada di room 1 itu untuk dikembalikan ke main room. Yang dari room 2, room 3 ada. Izin Bu Dian, untuk Ya. room 3 sudah selesai semua Bu dan sudah kembali ke main room. Oh, room 3 ya sudah. Oke, Room 3 yang kedua, apakah room 2 sudah? Room 2 dan room 6 juga sudah, Ibu. 2, 6 sudah, room 4? Operator? Room 4? Tati. Operator, kalau room 4 bagaimana? Apakah ada nggak perwakilan di sini? Apakah ada perwakilan di main room dari room 4? Room 4 kalau saya lihat ini ada hanya ini ya, di list Zoom untuk room 4 hanya ada 4 orang ya yang tersisa. Jadi saya rasa kemungkinan kita dapat sudah forum ya untuk menyudahi terkait dengan pertemuan kita di pekan webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ya yang sudah berkenan dan susah bercapek-capek gitu ya meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota IJMA dan teman-teman mahasiswa sekalian beserta mungkin ada teman-teman yang lain ya, teman-teman yang di luar anggota IJMA. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia, ya jajaran panitia yang sudah bertugas pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk pengembangan riset dan kinerja kita sebagai dosen terutama dan bagi mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhirnya. Saya selaku MC dan mewakili panitia undur diri, mohon maaf atas hilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian.